Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mari kita pada malam yang penuh berkah ini, yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah sampai hari ini, sampai saat ini, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa bersimpuh di rumah Allah ini untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita sama-sama taklim sampai menunggu waktu isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang insya Allah akan menolong kita dari sahabat kita di akhir nanti. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah kelak dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada para remaja, bapak, jamaah yang diridhoi Allah, untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita luruskan niat kita, tundukkan hati kita, mohon kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita kerjakan malam hari ini. Semoga Allah mengampuni khilafan kita, khusus kedua orang kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa terlebih dulu kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita buka dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mudahkan, Allah fahamkan kita dalam belajar. Baik sekalian, jadi kita hari ini kajian kita bab masalah fikih ya. Tapi sebelumnya perlu Pak disampaikan, kita sekarang masih berada di awal Muharram ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 Muharram tahun baru, yaitu Hijriah 1444 Hijriah. Artinya kita
Sekarang sudah memasuki hari yang ketujuh di tahun baru Hijriah. Nah, sekalian, salah satu akhlak yang harus kita miliki, yang harus kita sadari, ternyata dengan bertambahnya tahun berarti jatah umur kita semakin bertambah, semakin berkurang. Dengan bertambahnya ya tahun berarti jatah usia kita semakin berkurang. Ini yang harus kita pahami. Jadi walaupun angka kita bertambah misalnya, tapi berarti usia kita semakin berkurang. Kalau angka rata-rata misalnya Nabi dulu kan meninggal wafat usia berapa tahun dulu Nabi? 63 tahun. Emir sekarang berapa Emir? 15. Berarti 63 dan 15 berapa kira-kira? Berapa lagi Mir? 47 lagi, 48 ya. Artinya umurnya berkurang ya. Kalau Emir umurnya sama kayak Nabi berarti berkurang setahun gitu. Jadi dengan berkurangnya usia ini ternyata Pak Allah menginginkan kita harus mempersiapkan diri. Ini terutama yang bapak ya, anak-anak mungkin kebanyakan mikirnya masih panjang gitu ya. Terutama yang sudah 40 tahun ke atas. Jadi ya kata Allah Pak, kita ini yang harus kita yakini dengan bertambahnya usia semakin berkurang. Sehingga apa yang kita siapkan, kata Allah Pak, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kita harus mempersiapkan bekal apa yang harus kita bawa kalau meninggal nanti. Makanya dengan kita sholat, dengan ngaji, ini mempersiapkan bekal. Bekal apa yang kita bawa? Duit apa bawa harta? Amal. Kita kan sedang mendulang amal nih ya. Makanya yang dengerin, yang ngobrol pasti dapat amal, yang ngobrol dapat apa? Dosa, karena nggak berakhlak. Jadi kita sekarang mendulang amal. Makanya ya dunia ini apa? Ad-dunya majratul akhirah. Dunia merupakan ladang untuk bekal akhirat nanti. Bahkan ada orang mengatakan dunia itu seperti sebuah jembatan. Tahu jembatan? Hanya kita melintas saja. Pernah lihat jembatan mana lah? Jembatan mana yang kamu pernah lewati? Susu. Jembatan Serong. Jembatan itu panjang apa pendek sih? Pendek banget. Sehingga apa kata ulama, mustahil kita membangun membangun istana di atas jembatan. Apa artinya? Karena hanya lintas doang. Coba kalau misalnya dunia kita hanya bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi, maka tadi akan hancur hidup kita. Maka kita jadikan dunia hanya lintasan aja menuju akhirat yang abadi. Jadi jangan sampai tertipu dengan dunia yang sebentar kayak jembatan lewat tuh, banyak sampai akhirat selamanya. Dunianya sebentar banget. Maka kita jangan membangun istana atau bangunan di atas jembatan, pasti akan hancur gitu, nggak kokoh gitu kan. Kenapa? Kita bangunnya untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Walaupun tetap kita ya mencari kehidupan dunia sebagai lahan untuk ladang pahala untuk di akhirat ya. Jadi ini sebagai penguatan kembali kita dengan bertambahnya tahun berarti usia kita semakin berkurang. Nah, kita mempersiapkan nih bekal nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal dengan amal soleh, iman dan amal soleh kita bawa gitu. Sebanyak-banyaknya akan menolong kita nanti di alam barzah dan alam seterusnya sampai nanti surga dan neraka, terakhirnya finalnya di sana ya. Nah, sekalian, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan sebelumnya kita sudah selesai tentang bab masalah toharo ya, yaitu terkait dengan bab adab ya istinja ya, adab buang air ya, dan adab istinja ya. Ini menjadi bab yang harus kita pahami dan kita amalkan, karena apa? Islam adalah agama yang universal, agama yang menyeluruh semua tatanan kehidupan itu Nabi mengajarkan kepada kita. Sehingga kalau kita mengikuti Nabi berarti dapat pahala.
termasuk dalam adab kita buang hajat ya, terus istinja itu harus mencontoh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sekalian kita akan membahas bab setelah adab istinja, adab buang air dan istinja, kita akan memasuki bab yang ini sering dibahas sebenarnya, yaitu sebelum kita sholat ngapain dulu? Ya, berwudu ya. Ini bab ini sering dibahas ya. Ini paling menguatkan kembali terkait dengan bab masalah wudu. Karena sekali lagi wudu ini menjadi kata kunci ya. Sahnya sholat diawali dengan masalah wudu. Ini yang harus diperbagi terus, karena saya melihat banyak di antara saudara kita yang wudunya asal-asalan, sehingga pada dampaknya sholat juga asal-asalan alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait dengan wudu ini ada perintah Allah terkait dengan masalah perintah wudu ada dalam Al-Qur'an. Jadi wudu ini ada dalam Al-Qur'an. Perintahnya bukan siapa-siapa, Allah langsung yang memerintahkan kepada Nabi untuk berwudu. Baca bersama-sama ya biar ingat kembali ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah. Surat yang keberapa Al-Maidah? Yang keberapa Fadil? Pertama apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah. Dalam surat urutan yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang memerintahkan kita terkait dengan wajibnya wudu. Jadi Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ya makanya bab wudu ini yang terpanggil pun juga orang yang beriman saja. Makanya hati-hati. Nanti kalau ada orang yang sholat tanpa wudu, wah dipertanyakan keimanannya. Karena panggilannya pun khusus kepada hamba yang aku beriman. Jadi Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman idza qumtu ila shalah. Jadi idza qumtum. Jadi kata Allah ya, apabila kamu hendak mengerjakan salat faghsilu wujuhakum. Maka kata Allah apa? Basuhlah mukamu. Jadi kalau muka itu faghsilu itu berarti membasuh, ya. Jadi membasuh. Kalau membasuh berarti airnya dikembengin sini ya. Di faghsilu. Jadi pertama perintahnya untuk membasuh muka wa aydiyakum, dan juga membasuh tangan, juga membasuh namanya. Kenapa digosok? Ingat kemarin kan dari praktek ya, dari atas sampai siku dihitung 3 kali, 2 sampai 3 kali ya. Sebelah kanan baru yang kiri. Jadi pastikan air itu dari ujung kuku sampai ini sampai dulu. Ya, 1, 2, 3 kali.
Ya, diusahakan jangan lebih dari 3 ya. Jadi walaupun nggak semua 3 kali, ada yang cukup sekali apa cukup ya cukup ya. Paling tidak kalau muka nggak mungkin sekali rata, tangan juga nggak mungkin sekali ya. Kalau muka 3, tangan 3, kaki ya. Kenapa? Kalau sekali nggak bakal rata airnya. Jadi kata Allah setelah muka tangan ilal kata ya Pak marofiki sampai siku. Jadi pastikan kalau wudhu itu ini harus basah. Diingetin teman-teman ketika dia tahu ya. Jangan asalan ini doang. Kadang-kadang malas nyisingin baju ya. Ini kayak ember baju panjang cuman basah ujungnya doang. Itu enggak sah salatnya. Ini hati-hati ya diingetin. Jadi wa aidukum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Nah, baru setelah tangan itu adalah tadi mengusap ya, mengusap kepala. Kalau kepala bukan dibasuh, kalau muka dibasuh. Kalau kepala diusap. Nah, mengusap ini apa? Jadi kalau air di keran ya, air di air diusap ya, langsung diusap aja. Boleh sekali dari depan ke belakang. Nah, langsung telinga kanan ini seperti ini boleh. Atau langsung juga boleh. Atau yang tengah. Jadi boleh. Jadi kalau kepala telinga itu ya nggak mesti 3 sekalipun juga nggak masalah. Jadi kalau 3 nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 3. Jadi nggak semua anggota tubuh 3 kali. Jadi kepala ya. Kemudian bahwa arjulakum minal ka'baina, baru kalau kaki ya baru dibasuh, dicuci sampai mata kaki. Maka sela-sela jarinya harus basah, kuku terutama ya. Ini yang kita suka main futsal, main bola kan di tanah, itu pasti kan harus bersih. Ya. Ya ini terkait dalil umum perintah apa tadi Bu? Wudu. Ini apa ayatnya adalah surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, dikuatkan dengan hadis Nabi. Jadi intinya bahwa kita ini punya pedoman dalam hidup itu yaitu Quran dan hadis. Jadi kalau kita beramal ada nggak perintahnya dalam Quran, ada nggak dalam hadisnya? Kalau kita beramal berdasarkan dalil baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang perintahnya, ada contohnya. Maka syarat ibadah itu tidak cukup semangat, tapi ada dalil yang memerintahkannya. Enggak boleh asal-asalan. Jadi kata Nabi ya baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Ulang lagi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddu'a. Rawahu Abu Dawud. Jadi kata Nabi la yaqbalullahu salata. Jadi kata Nabi, Allah tidak menerima sholat ya ahadikum di antara kalian. Nah, jadi apa kalau tidak diterima berarti enggak sah sholatnya. Jadi kata Nabi, layak walullah sholat ahadikum, tidak diterima ya sholat di antara kalian idza ahdasa ya jika berhadas. Jadi apa hadas artinya masih ingat? Hadas apa hadas artinya? Apa hadas sama najis apa bedanya apa? Beda ya. Kalau hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau najis adalah kotoran yang harus dibersihkan.
Jadi kata hadas. Nah, hadas itu apa sucinya? Dengan kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan apa? Mandi janabat ya. Waktu pernah kita praktek wudu, praktek mandi janabat. Kenapa? Ini yang sudah mulai ABG itu pasti nanti ada tanda-tanda dia sudah balik ya, yang harus diketahui. Dan kalau kita sudah ada tanda itu, maka kita wajib tahu terkait dengan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kata Nabi, tidak akan diterima salat antara kalian ida ahdasa, ketika dia berhadas tadi. Hadas salah satu yang membatalkan wudhu ya. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudhu. Kalau hadas besar dengan mandi janabat. Hatta yatawadda'a ya, sampai dia berwudhu. Ini dalil yang Nabi perintahkan kepada kita. Jadi kalau kita sholat ya tadi ya, sebelum sholat wudhu dulu. Kalau cuma hadas kecil, tapi kalau sebesar nggak cukup wudhu. Kalau misalnya anak-anak kalau pernah bermimpi ya, keluar cairan yang sperma yang kental bisa karena mimpi, maka ketika bangun jangan langsung berwudhu saat subuh. Misalnya kalau pagi-pagi ya, maka tadi harus mandi dulu, mandi janabah. Masih ingat cara mandinya? Ya, ingat-ingat ya. Yang jelas pertama cuci tangan dulu ya, bersihkan kemaluan kita ya. Setelah itu baru berwudu seperti kita wudu masalah. Setelah saya wudu baru kemudian kita basuh anggota tubuh kita dari yang kanan dulu ya, yang kiri sampai kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semuanya. Dia rata semua airnya. Maka kalau kita tidak batal ketika selesai mandi, nggak kencing misalnya, atau nggak usah wudhu lagi ya, karena sudah tadi ya wudhu sebelumnya. Tapi kalau misalnya mandi ternyata kencing, batal wudhu lagi atau kentut. Tapi kalau enggak berarti sudah selesai proses penghilangan hadas kecil dan hadas besarnya. Makanya ini harus ngerti ini gitu kan cara wudhunya. Ini dalil terkait dengan masalah wudhu ya. Jadi kaum muslimin juga tadi ya sepakat ya akan adanya syariat wudhu ya, yang harus kita ketahui dan harus kita praktekkan. Nah, dalam wudhu ada yang namanya wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang makruh dalam wudhu ya. Jadi ada yang wajib ya, ada yang sunnah ya, ada yang makruh ketika berwudu ya. Mungkin kalau minimal tadi kita harus mengetahui terkait dengan rukun wudu ya. Rukun wudu ada berapa? Dulu atau TK pernah diajarin Mir ya? Apa Mir? Ada tepuk wudu ya. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita bagaimana mengingat terkait dengan praktek wudu ya. Nah, ada wajib wudu ya, yang terkait dengan rukun wudu, yaitu pertama harus sebelum wudu apa dulu? Niat. Apa niat artinya? Masih ingat apa niat? Nah, kita tahu niat, tapi kadang kalau untuk mengungkapkan susah ya. Kalau bahasa ini namanya qasdul fi'li, yaitu mensengaja melakukan amal tuh niat. Jadi kalau kita berwudu, hati yang ada dalam hati niat kita mau berwudu. Kalau enggak niat maka enggak sah, karena dia termasuk rukun dalam ibadah. Jadi katanya Pak, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi niat. Nah, kalau kita yang sampai kita pelajari ini untuk latihan, boleh dilafazkan ya, karena lagi latihan. Tapi kalau prakteknya nggak usah dilafazkan. Masih ingat nih aja kalau bahasa Arab? Masih ingat nggak? Gimana Emir? Jawaban Nawaitul
du'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Itu pakai bahasa Arab gitu. Aku niat ya berwudu ya untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil ya karena Allah Ta'ala wajib hukumnya dalam hati itu kan. Jadi pertama adalah niat. Nah, para ulama tadi ya adanya terjadi selisih pendapat ya. Jadi niat ini hukumnya ya ada yang mengatakan cukup di apa namanya di dalam hati bersengaja, ada yang juga harus tadi dilafazkan ya, gitu. Ini yang artinya yang harus kita ketahui, tapi sepakat ya kalau niat adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian apa yang rukun yang kedua setelah niat? Tadi sebagaimana ayat tadi yaitu membasuh muka. Bisa aja misalnya kita kan dalam kondisi tertentu air sedikit bisa kan hanya buat minum doang misalnya atau mini, maka cukup kalau ini wudhu nggak usah kumur-kumur misalnya nanti atau intisar, cukup dengan setelah niat basuh muka rata. Ya kadang-kadang satu gelas pun cukup untuk berwudu untuk membasahi satu gelas air ya. Kalau kondisi kita lagi safar atau dalam perjalanan, kita kan kalau sekarang banyak air ya. Emir, nah gitu tuh Emir. Ya, jadi seperti itu. Ya membasuh muka ya wajah. Kenapa tadi? Karena perintahnya faghsilu wujuhakum. Jadi yang kedua yang wajib, yang rukun wudu adalah membasuh muka. Sampai semua rata airnya ya sampai 3 kali. Kalau sekali nggak bisa rata, ya tadi 3 kali. Atau mau diratain. Ya kalau bisa ngeratain sudah sampai di sela-sela kalau ada jenggotnya gitu. Nah, kemudian rukun yang ketiga yang wajib adalah yaitu membasuh tangan sampai siku. Tadi karena perintah tadi ya, wa aydiyakum minal marafiqi. Membasuh tangan sampai sikutnya. Maka kalau enggak sampai sikut itu enggak sah. Nah, yang keempat baru mengusap kepala atau mengusap ya, mengusap. Ya, sekali nggak salah ya. Setelah masuk kepala baru apa kedua kedua kaki sama mata kaki. Yang kelima, yang keenam baru tertib, itu berurutan. Ini rukunya, artinya sesuatu yang harus dikerjakan tanpanya nggak sah wudunya. Ini bab apa namanya rukun wudu. Jadi rukun wudu ada berapa tadi? Ini hanya mengulas saja karena sudah sering dipelajari ya. Pertama nih niat, kedua membasuh muka, ketiga basuh tangan sampai sikut, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Ini rukun wudu ya. Jadi yang wudhu itu ada yang namanya rukun ya, yang wajib, ada yang namanya sunnah. Nah selama ini kita sering ya sunnah tadi, bisa membaca bismillah, cuci tangan, itu sunnah. Baik, sampai sini dulu. Nanti waktu sebentar di Isya ya, berapa menit lagi nih? 6 menit ya atau 7 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ini kami nunggu waktu Isya ya, atau bapaknya atau anak-anak remaja sih. Ini karena sebenarnya kan materi ini sudah sering cuma dibahas lagi biar menguatkan, takut lupa karena kemarin cukup lama ya nggak bahas ini. Yang jelas diingetin yang sudah pernah praktek wudu ya, kasih tahu temennya yang belum bisa. Ini amal jariah dengan ilmu namanya. Jadi sekali lagi Emir, Yusuf, Fadil ya, Rafa, kalau ada teman yang salah diingetin, maaf bahasanya ini kurang, ini masih kering dari kakinya, terutama juga ada asal-asalan, muka juga ada masih kering sampingnya, pastikan harus bahas semua. Ini hati-hati ya,
Karena tadi amalan penentu diterima tidaknya sholat tergantung apa diawali dari bab wudunya dulu. Yang jelas kalau mandi janabah kan pertama kita niatnya menghilangkan mandi janabah dulu kan. Nabitul husla di rokatil akbari ya. Tetap niatnya kalau apa yang besar pasti juga menghilangkan yang kecil ya. Jadi niatnya dulu baru kemudian tadi kan cuci tangan, cuci kemaluan, baru niat wudhu. Niatnya pertama niat menghilangkan mandi janabah dulu ya. Jadi tetap niatnya tadi nawaitul husla di rokatil akbari. Saya niat mandi ya untuk mengangkat atau mensucikan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru cuci tangan, cuci kemaluan semua bersih, baru berwudu. Ya termasuk nanti kalau suatu saat kita meninggal misalnya tuh caranya hampir sama. Coba dia kalau meninggal kan nggak bisa dimandikan kan. Kalau kayak Fadil mati meninggal kan nggak mungkin mandi sendiri. Kalau mandi sendiri bukan meninggal kan. Sama begitu. Kita bisa mandikan ya. Jadi caranya kita mandi janabah ya cuci tangan dulu cuci ya mayatnya cuci tangannya dulu bersihkan kemaluan diangkat kalau percaya biar ada kotoran diangkat dibiringin kan badannya ya seperti itu kalau dari keluar setelah dibersihkan baru diwudukan mandi deh sama semua bisa mandikan jenazah asal tegak tidaknya aja tegal kalau orang dia iya seperti itu jadi selesai diwudukan baru diguyur yang kanan dulu tinggal miring kanan miring kiri ya paling kalau pakai air sabun kemudian air apa namanya camphor yang wangi seperti itu. Iya, semuanya dari yang kanan dulu sunahnya mandi juga yang kanan dulu, wudhu juga yang kanan dulu, nggak boleh kebolak balik, ya seperti itu. Sama dijalan juga yang kanan dulu selesai baru dipiringin sebelah kirinya. Intinya kalau kita sudah mandi janabat insya Allah bisa juga mandikan jenazah ya, cuma tinggal apa tegelan kalau kan cara ini suka ya ada yang harga tega gitu nggak tegel bahasanya seperti itu ya niatnya sama ya apa niat mandi hadas besar ya nah itu khusus lah. Jangan lupa tayamum. Kalau tayamum adalah kondisi darurat. Tayamum berlaku kalau nggak ada air, maka dia boleh tayamum. Atau orang yang sakit nggak boleh kena air itu boleh tayamum. Di rumah sakit misalnya dia nggak boleh kena air karena kondisi kalau pakai air bisa membahayakan kesehatannya misalnya kan alat medis misalnya boleh tayamum. Jadi tayamum adalah solusi terakhir karena kondisi darurat maka boleh pakai air. Bedanya kalau tayamum kan berlakunya sekali waktu. Kalau wudhu kan selama bisa duhur nggak batal, asar masih bisa berlaku. Kalau tayamum kan ya sekali satu waktu saja. Artinya beda dengan kalau wudhu. Wudhu kalau misalnya sekarang nggak batal maghrib sampai isya ya udah nggak usah kata tayamum ya karena apa? Udah kasih kemudahan. Gitu. Kecuali yang sholatnya di jamak ya bisa tayamum misalnya jamak takdim takhir boleh gitu. Kalau kita di atas kendaraan kan nggak ada air nih di pesawat di kereta misalnya atau di bus waktu dia masuk kalau kita labas mungkin kehilangan waktu sholat kita boleh sholat atas kendaraan tayamum ya dengan menjamah sholat itulah Islam agama yang mudah.
Intinya apa tadi, kewajiban itu harus kita laksanakan dengan kondisi apapun. Karena kalau udah ada rukhsah, keringanan, maka sholat nggak ada istilah saya di pesawat nggak bisa sholat, bisa dengan duduk. Ya mengarah kemana aja kiblat niatnya. Ya. Jadi kalau nggak ada air boleh dengan tayamum di jok di mana ya langsung. Ya, sekali aja kalau tayamum, nggak usah 3 kali selesai. Ada pernah tayamum sholat, kamu kemana tuh pulang apa main ke Jogja itu kan naik kereta misalnya, sholat kan jangan nggak sholat kali ya di kereta, sholat nggak, iya sholat nggak di kereta, naik apaan, waktu ke Jogja kami berapa hari sholat, kalau nggak bisa berdiri kayak normanya di kendaraan ya dengan duduk kemana aja ya, nggak bisa ruku kayak sempurna gitu. Itu nggak boleh sampai ninggalin sholat gara-gara dia apa pulang kampung, sesuai dengan kesanggupan kita pakai isyarat Allahu Akbar, Al-Fatihah selesai, rukunya kalau di jog itu kan Sami Allah liman hamidah, sujudnya dengan menundukkan lebih bawah, kalau ruku kan enggak lebih nunduk seperti itu. Niatnya sama. Cuma kalau orang musafir boleh dijamak, digabung. Itu apa? Zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, jamak takhir. Maghrib sama isya itu boleh dijamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Menggabungkan 2 waktu sholat itu khusus orang musafir. Jadi Islam itu luar biasa mudah. Dikosor lah, udah gitu diringkaskan dari 4 rakaat jadi rakaat kan dijamak dan dikosor. Itu pentingnya kita ngaji, jadi tahu ilmunya. Kalau nggak tahu, wah saya nggak bisa sholat di atas kendaraan, gimana sholatnya kan gitu ya. Padahal boleh dengan duduk di kendaraan. Kalau nggak ada air boleh dengan apa tadi? Tayamum. Coba Islam agama yang mudah. Maka Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah itu mudah kalau yang punya ilmunya. Kalau nggak tahu, akhirnya tadi mengabaikan. Saya nggak bisa sholat dong di mobil atau di kereta. Gitu. Nah kalau ninggalin sholat udah balik dosa besar. Ini sudah ganjen-ganjen nih Yusuf. Adil itu balik kamu, Rafa nggak boleh ninggalin sholat. Sudah punya catatan amal tersendiri masing-masing. Iya, kalau dia mimpi basah itu sudah mukallaf. Ini kalau Rosid nih, kalau nggak sholat nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, kalau sholat ya pahala buat orang tuanya, karena dia belum. Nah, masih pembiasaan anak kecil belajar prosesnya. Kalau kamu sudah langsung mempraktekkan ya sudah punya catatan amal masing-masing. Jadi kalau misalnya ember meninggal nih, itu sudah ada pertanggungjawaban ya, terkait dengan amal perbuatannya. Beda dengan anak-anak yang masih balita, masih kecil. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini jamnya kecepatan masalah ya, jam berapa? Itu 10 ya. Alarm. Baik, cukupkan sampai di sini. Jadi ini hanya murojaah kembali bahasan kita bab wudu, insyaallah. Setelah kita membahas bab yang wajib, nanti wudu kita akan membahas terkait dengan bab-bab sunnah dalam berwudu, termasuk nanti hal-hal yang makruh ketika kita berwudu. Intinya dengan belajar ini mudah-mudahan semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita ini ternyata hidup untuk beribadah.
Ibadah nggak boleh asal-asalan karena ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh ngarang, wah kayaknya enakan begini, nggak bisa. Harus contoh kepada Nabi. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita wudhu, pastikan kita wudhu mencontoh Nabi. Walaupun nggak melihat, tapi ada tuntunannya dalam hadis, ada perintah dalam Al-Qur'an. Nah itu yang kita imani, bukan ngarang sendiri, bukan ikut-ikutan. Kenapa kamu wudhu kata si Anu? Gitu, bukan. Tapi kita membaca dalam Quran dan hadis terkait dengan perintah wudhu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah isya, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah merahmati apa yang kita bahas, kita pelajari sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini sehingga menjadi amal soleh, amal jariah buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, doa dan doa khatam majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.